Shalom, saya dan teman-teman saya akan membagikan sedikit hal mengenai time management. Nah, sebelum jauh melangkah, saya akan memperkenalkan diri saya beserta teman-teman kelompok saya. Nah, saya sendiri Febrini Madaun, kemudian kedua teman saya Erina Hanawita dan Aulia Indriani. Nah, adapun beberapa hal yang akan kami bagikan, akan kami sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah latar belakang dari uh, time management, kemudian apa sih waktu itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan di masa pandemi, dan cara dan tips untuk mengatur waktu atau memanajemen waktu dengan baik, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi ada 3 latar belakang yang melatar belakangi pemilihan topik time management ini. Yang pertama ialah pandemi, yang kedua tempat tinggal, dan ketiga adalah media sosial. Nah, ketiga hal ini sangat berkaitan, di mana pandemi ini menyebabkan kita harus stay atau tetap tinggal di rumah kita saja. Artinya kita membatasi pergerakan kita keluar rumah. Nah, selama kita di rumah saja, apalagi pada masa sekarang ini, berkaitan dengan nomor 2, tempat tinggal kita semua berada di daerah kita masing-masing. Seperti saya berada di Sumatera Utara, teman saya ada di Toraja, ada di Kupang, banyak. Nah, dengan berada di rumah kita masing-masing, tentu kita punya tanggung jawab yang berbeda, punya tanggung jawab yang lebih daripada saat kita di asrama saja. Kita harus bisa membagi waktu dengan keluarga, kegiatan membantu pekerjaan di rumah. Nah, apakah kita semua sudah mengatur dan memanajemen waktu kita dengan baik sehingga kita bisa mengikuti semua kegiatan baik yang mandatori dari kampus, kegiatan di rumah, lingkungan, dan lainnya, atau malah media sosial, di mana pandemi ini menyebabkan kita semua hanya terhubung melalui online atau media sosial. Apakah kita menghabiskan waktu kita dengan media sosial atau kita bisa memanajemen dengan baik? Apakah kita memiliki waktu untuk bermain media sosial, ataukah kita membatasi diri kita, atau kita malah menggunakan semua waktu kita untuk bermain media sosial? Maka dari itu kami memilih tema time management untuk melihat bagaimana kita bisa mengatur waktu kita selama kita berada di 3 poin ini, di masa pandemi, berada di daerah kita masing-masing, dan dilingkupi oleh keadaan yang mengharuskan kita menggunakan media sosial. Waktu, apa itu waktu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada ataupun berlangsung. Ada juga pengertian waktu menurut Quaris Shihab tahun 2010. Dia mengatakan bahwa waktu adalah seluruh rangkaian yang telah berlalu, sekarang, dan yang akan datang. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian dari waktu. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari manajemen waktu. Apa manajemen waktu itu sebenarnya? Manajemen waktu merupakan suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Di sini ada sebuah kata-kata bijak dari Charles Darwin mengenai waktu. Dia mengatakan bahwa seseorang yang berani membuang waktu 1 jam dari hidupnya bukanlah seseorang yang menghargai kehidupan. Ketika kita membuang-buang ataupun menyia-nyiakan waktu yang ada dalam kehidupan kita, itu berarti kita tidak menghargai kehidupan kita seperti yang Charles Darwin katakan. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita coba untuk mempergunakan setiap waktu yang ada dalam kehidupan kita dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin agar kita bisa menghargai kehidupan kita. Menurut Afgin As, ada 4 kategori waktu. Yang pertama, contracted time, yaitu waktu yang dialokasikan untuk belajar ataupun bekerja sesuai perjanjian. Yang kedua, committed time, yaitu
waktu yang dialokasikan untuk kewajiban seseorang dalam keluarga. Yang ketiga, necessary time, yaitu waktu yang dialokasikan untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, free time, yaitu waktu di luar ketiga jenis waktu yang di atas. Pandemi ini khususnya saya ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, terlebih di masa pandemi ini saya kembali ke kampung, ke rumah orang tua, sehingga ada banyak kegiatan selain perkuliahan yang saya lakukan, misalnya student on work. Sebagai seorang mahasiswa TISIM, kami memiliki suatu tanggung jawab untuk melaksanakan Nah, ini dapat dilakukan dengan online atau PKM di institut pendidikan atau gereja. Nah, pada semester sebelumnya saya melaksanakan di salah satu salah satu sekolah di dekat rumah saya. Nah, selain itu saya juga mengikuti enrichment. Enrichment ini merupakan kegiatan yang selalu diadakan di akhir semester setelah melaksanakan ujian akhir semester. Pada kegiatan enrichment ada banyak hal yang dilakukan untuk menambah wawasan, juga melatih soft skill kita. Nah, selain itu tak lupa juga sebagai seorang anak kita memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerjaan di rumah, seperti menyapu atau mencuci piring atau memasak. Nah, selain kegiatan-kegiatan itu tentu kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri atau kita sebut dengan me time, untuk bersosial media atau melakukan hal-hal lain. Nah, dilihat dari banyaknya kegiatan yang kita lakukan di masa pandemi ini, tentunya kita perlu untuk memanajemen waktu kita agar setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu kita perlu cara untuk bagaimana agar kita dapat mengatur waktu kita dengan baik sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan efektif. Saya sebenarnya belum bisa memanajemen waktu dengan baik, tetapi saya sedang mencoba agar bisa memanajemen waktu dengan baik dan seefektif mungkin. Ada 3 cara yang saya lakukan. Yang pertama, menentukan prioritas. Jadi setiap malam saya akan menentukan hal-hal apa saja yang menjadi prioritas saya esok hari. Setelah menentukan prioritas tersebut, saya akan membuat timetable. Timetable ini sama dengan schedule yang ingin saya lakukan esok hari. Setelah membuat timetable tersebut, saya akan membuat alarm di HP saya untuk mengingatkan saya. Selanjutnya adalah bagaimana saya mengatur waktu saya. Jadi yang pertama saya menentukan prioritas, di mana saya menentukan mana yang lebih penting dan lebih perlu untuk dikerjakan dengan cepat. Istilahnya ada 2 tugas, misalnya tugas yang dikumpulkan hari ini dan tugas yang dikumpulkan minggu depan. Nah, saya tidak boleh menggunakan waktu saya hari ini untuk mengerjakan tugas yang dikumpul minggu depan. Artinya saya lebih mementingkan memprioritaskan tugas yang memang dikumpul dalam tenggat waktu yang lebih cepat, yaitu tugas yang hari ini, sehingga kedua tugas saya dapat selesai dan tugas yang berikutnya dapat saya kerjakan setelah saya mengerjakan tugas yang memang harus dikumpul hari ini, sehingga semua tugas saya bisa terkumpul dengan baik dan tidak ada yang keteteran. Kemudian yang kedua, membuat timetable. Jadi teman-teman, saya memiliki timetable berupa papan di mana saya bisa menulis kegiatan saya selama 1 bulan. Tugas apa, due date apa, di mana, kapan, jam berapa, saya tuliskan semua di timetable saya di kamar, sehingga saat saya melihat, oh saya hari ini harus mengerjakan ini, saya mengajar sianu, seperti itu, sehingga kegiatan saya menjadi terurut. Namun ada kalanya saya gagal untuk mengikuti timetable saya, di mana saya lebih memilih untuk bermain ponsel 1 harian, menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, dan itu penyebabnya kembali ke diri kita.
Apakah kita yang mengatur ponsel kita atau ponsel kita yang berhasil mengatur kita? Kemudian yang ketiga teman-teman, saya tidur dan bangun tepat waktu. Mengapa? Karena jika saya tidur lebih dari waktu seharusnya, misalnya saya tidur jam 1, jam 2 pagi, itu pasti dikarenakan saya bermain ponsel dan itu akan membuat saya capek dan bangun terlambat. Nah, dengan keterlambatan bangun saya, jam tidur saya berkurang, saya lelah, bahkan mengganggu kegiatan saya di hari berikutnya, sehingga saya sangat mengusahakan untuk bangun dan tidur tepat waktu sehingga tidak mengganggu aktivitas saya di hari berikutnya dan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Dari saya pribadi, cara untuk memanajemen waktu adalah yang pertama menentukan prioritas. Kita harus mengetahui kegiatan mana yang paling penting dan wajib untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah membuat timetable. Timetable ini sangat membantu kita dalam melakukan suatu kegiatan, dapat mengingatkan kita kegiatan apa yang akan selanjutnya kita lakukan. Nah, timetable ini dapat kita buat secara manual lewat di kertas ataupun dapat kita buat dalam smartphone kita. Nah, yang ketiga adalah kita tidak menunda-nunda pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan. Ketika kita menunda-nunda kegiatan yang kita lakukan di waktu yang seharusnya kita lakukan, maka akan berdampak pada kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan. Selanjutnya tips mengatur waktu. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang telah kami kelompok paparkan mengenai bagaimana cara kami mengatur waktu kami selama pandemi ini, maka kami memberikan saran yang seperti yang sudah kami gunakan. Jadi misalnya kami menentukan pekerjaan yang paling penting untuk dikerjakan, diprioritaskan, entah tugas rumah atau tugas kuliah yang harus lebih dulu kita kerjakan. Mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, itu yang kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga semua kegiatan selesai dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian membuat timetable juga sangat membantu teman-teman sehingga tidak ada hal yang terlupakan. Kemudian membuat pengingat atau alarm. Nah, saat kita membuat timetable pun tapi kita bermain ponsel, kadang itu kita bisa suka lupa waktu, sehingga membuat alarm juga bisa mengingatkan kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kemudian tidak menunda pekerjaan. Ya teman-teman, ini juga sangat penting karena jika kita menunda dan menghabiskan waktu dengan bermain ponsel, dengan beristirahat ataupun malas-malasan, itu akan sangat mempengaruhi semua kegiatan di selanjutnya. Dan yang terakhir adalah pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan ponsel kita. Jangan sampai ponsel kita mengendalikan kita untuk terhubung dengan dunia luar, tapi sehingga mengganggu kita untuk melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita kerjakan pada jam itu. Kesimpulan dan saran. Jadi, waktu itu sangat penting. Oleh sebab itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kita juga harus bisa menghargai waktu. Jangan kita membuang-buang ataupun menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena ketika kita membuang-buang waktu, seperti yang Charles Darwin katakan di atas, sama saja kita tidak menghargai kehidupan kita. Kita juga harus mencoba untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kita semakin disiplin, bertanggung jawab, dan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepada kita dapat kita selesaikan dengan tepat waktu. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat kami bagikan melalui video ini. Dengan topik time management, mari kita terus menghargai waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.